Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman yang ada di studio ini semangat sekali teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan yang di rumah dan teman-teman yang ada di mana pun berada juga tetap semangat. Bagaimana saum hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah kuat dan sehat. Masya Allah, saum hari ini kuat dan sehat dan semangat ya teman-teman semuanya. Saum itu menyehatkan. Saum itu kita belajar untuk menahan lapar, menahan haus. Dari mulai kapan? Dari mulai waktu terbit matahari sampai terbenam matahari ya, insya Allah. Kuat ya, insya kuat ya. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah sambil menunggu waktunya berbuka puasa, insya Allah kita akan menyimak kisah para nabi dari anak-anak hebat ini. Ceritanya Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim ya. Tapi sebelum teman-teman menyampaikan kisahnya, perkenalkan dulu namanya siapa? Aku Ais. Namanya Wais. Kamu? Oh, hamil banget ya. Namanya siapa? Siapa? Oh, Petiko. Oh, ini ya. Nah, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman semuanya. Kayaknya udah nggak sabar ya ingin menyimak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan mendengarkan dulu ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi yang keberapa teman-teman? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu anaknya siapa teman-teman? Anaknya Adam. Azar itu Keturunannya Adam. ya sama sebenarnya juga Adam ya. Adam yang ayahnya suka membuat apa teman-teman? Patung. Ya, yang ini apa? Dulu sama Raja Namrud. Kita ketahui pada suatu kesempatan Nabi Ibrahim itu melewati sebuah perkampungan yang menyembah apa itu? Menyembah bintang, matahari, bulan, awan. Oh, semuanya disembah ya. Terus apa yang terjadi pada saat itu Nabi Ibrahim ketika melihat bulan? Saat melihat bulan, Nabi Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku." Sangat indah. Saat terbit, bulan pun menghilang. Dia pun berkata, "Aku tidak suka Tuhan yang terbenam." Oh, jadi ketika bulan itu menghilang, Nabi Ibrahim bilang, "Aku tidak suka yang menghilang ya, tidak bisa menghilang." Saat dia melihat matahari yang besar, dia berkata, "Inilah Tuhanku yang besar dan indah." Katanya bulan di malam hari indah, tapi setelah tidak ada bulan menghilang tidak suka. Bintang. Ya, bintang bulan sama ya. Kemudian ketika pagi harinya ada matahari itu, Kafito dan Hanim. Kata Nabi Ibrahim, "Inilah Tuhanku, aku suka yang besar." Ketika terbenam, aku tidak suka yang terbenam. Nah, maka tadi bilang memahami, menyadarkan kepada kaumnya bahwa bulan, bahwa bintang itu semua ciptaan Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dewasa, Nabi Ibrahim saat itu saat dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kalian menyembah berhala dan berhala itu tidak akan memberi kalian manfaat apapun dan tidak akan memakan makanan yang kalian kasih?" Benar teman-teman, masa patung ya? Patung itu dibuat oleh manusia, kemudian dipahat, tapi dia minta tolong sama patung itu. Coba bayangkan, kira-kira kalau patung itu kehujanan, dia bisa pergi nggak? Bisa. Ya. Emang jadi yang harusnya Tuhan itu harusnya bikin bisa udah ada bukan dibikin. Tuhan itu udah ada, bukan dibikin. Keren. Oh, kan patung itu nggak bisa kemana, nggak bisa gerak kalau hujan, nggak bisa gerak aja. Nggak bisa. Terus dia nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau panas nggak kemana. Kalau panas kepanasan, kalau hujan Hujanan. Terus kalau lu nggak bisa ngambil makanan semua gini. misalkan Ustaz ngasih makanan ke patung itu, kira-kira Kayak gini. ya, gimana? Oh, jadi gitu patungnya. Jadi kan teman-teman ya, kita harus merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat. Ada sebuah kejadian bahwa cerita Nabi Ibrahim itu ketika orang sedang berada di pesta, ya, ada tempat yang biasa disembah. Di situ banyak patung-patung besar yang kecil. Nah, itu gimana Nabi Ibrahim ketika saat masuk ke ruangan itu? Siapa aja boleh sila? Oh, begitu aja, betul. Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya banyak patung. Banyak patung, terus dia mau memukul tongkatnya dengan dia kayak Tongkat atau kampak? Ya udah, kampak kayak rumah apa? dia mau memukul semua patung itu. Dia membawa kampak. Dia memukul, dia menghancurkan semua patung. Menghancurkan semua patung-patung ya, terus? Dia cuma menyelesaikan sebuah patung yang sangat besar. Dia menaruh kakaknya di palut besar itu. Tiba kaumnya habis pergi perjalanan, mereka sangat kaget dan sangat marah karena melihat Tuhan mereka hancur. Oh, teman-teman semuanya. Harusnya Tuhan itu tidak hancur. Harusnya Tuhan itu tidak hancur. Nah, ketika Dan kejadian doang. selamat dijelasin dulu ya. Jadi teman-teman, Nabi Ibrahim berani menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil itu ya, dihancurin, tapi menyimpan atau tidak menghancurkan patung yang besar dan dikalungkan tampaknya tuh ya. Nah, akhirnya kan disebutkan kaumnya itu marah ya. Kaumnya itu memanggil Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Dia bertanya siapa yang menghancurkan semua patung-patung ini. Terus Nabi Ibrahim berkata, dia patung dilihat di patung itu. Patung yang besar itu tuh yang menghancurkan semua patung-patung lain. Terus semua kaumnya terheran dan berkata, kamu kan tahu patung itu kan tidak bisa bergerak. Terus Nabi Ibrahim berkata, kenapa kamu menyembah Tuhan seperti itu? Tidak bisa bergerak, tidak bisa menyalahkan kalian ataupun menyalahkan dirinya sendiri. Masya Allah, inilah kecerdasan Nabi Ibrahim. Ketika kaumnya marah dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, tuh lihat patung yang sangat besar. Kata orang-orang, mana mungkin patung besar itu menghancurkan patung-patung kecil ini? Kan dia gak bisa bergerak. Nah, kata Nabi Ibrahim, ya kenapa kalian sembah? Udah tahu gak bisa ngapa-ngapain ya? Namun tetap aja ya mereka itu tetap Dari marah. salah satunya sedikit banget yang percaya karena mereka tahu kalau Tuhannya itu tidak bisa bergerak. Iya, hanya sedikit. Ya. Tapi teman-teman, karena banyak yang marah, akhirnya Nabi Ibrahim tuh diapakan tuh karena udah kamu salah. Ada sebagian orang yang berencana untuk membakar Nabi Ibrahim dan dia semua kaumnya itu menghadap ke Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim akan dibakar ya Wes ya. Dia memiliki paling yang sangat besar. Terus Raja Namrud menyuruh di tempat yang gimana ya, yang ramai juga sih. Terus Nabi Ibrahim diikat, dibakar hidup-hidup, diikat, terus dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Semua orang melemparkan api, cicak yang meniup-niupnya. Terus burung menyiram-nyiramnya. Baik teman-teman semuanya. Dan ada semut yang menyiram air juga. Semut nyiram ya. Juga. Kita tahu dari mana kisahnya itu? Ada Dari kisah Nabi. TV. Tahu dari TV dari Nabi kisah Nabi Ibrahim ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kaumnya marah, baik. Kaumnya marah, ya, kaumnya marah itu Nabi Ibrahim dibakar ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap selamat ya. Ya Allah berfirman, wahai api, mendinginlah kamu agar untuk keselamatan Ibrahim. Ada di surat Al-Anbiya. Masya Allah, hebat teman-teman semuanya. Jadi Allah berfirman, membaca doa apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
Wah, ini aman nasi. Masya Allah teman-teman semua ya. Hebat-hebat ya kisah-kisah Nabi semuanya. Mudah-mudahan jadi Hebat semangat gitu. Iya. luar biasa ya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya yang membuat patung, Ibunya. kepada kaumnya, dan juga kepada raja Namrud yang itu ya. Tapi pas itu Allah menurunkan azabnya. Makanya lalat masuk ke dalam. Benar-benar dengan nanti dia jadi sudah wafat, dia hidup yang penuh. Dosa. Saya tahu saat itu Raja Namus mati karena saat itu ada lalat masuk ke telinganya dan puter-puter dan sedikit-sedikit melokoti. Nah, Raja Namus pun menembus kepalanya. Dikiranya nyamuk itu akan mati. Saat itu Raja Namus pun meninggal dalam mata melotot dan nyamuk itu keluar. Subhanahu wa ta'ala, raja yang besar yang kuat mati dengan seekor lalat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, itulah kisah Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa ya, yang panjang lebar tentang akidah, tentang tauhidnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat pelajaran bagi kita semua. Ibrahimnya apa teman-teman? Tidak boleh menyembah Allah. Sama lagi tidak boleh mengaku sebagai Tuhan. Ya, ada mengaku Tuhan juga ya. Tidak boleh sombong. Boleh menyombongkan diri. Harus juga Allah itu ada. Ya, mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semuanya atas kisahnya. Sambil menunggu buka puasa, insya Allah kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah Nabi yang lain. Insya Allah. Teman-teman, sebelum kita tutup, yuk kita bernyanyi kisah para nabi. Teman-teman juga mudah-mudahan udah pada hafal ya. Yuk kita nyanyi yuk kisah para nabi supaya menghafal. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad, Khotimul Al-Anbiya. Masya Allah. Terima kasih teman semuanya sudah menyimak kisah para nabi. Insya Allah kita lanjutkan kisah-kisah yang lainnya di lain kesempatan. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.